Khotbah Minggu Advent keempat hari ke-357, 22 Desember tahun 2024, Yesaya pasal 60 ayat 1-7 perikop, bangkit menjadi terang. Channel TWKK Jabitan. Khotbah minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan 7, yaitu di hari yang ke-357 tanggal 22 Desember tahun 2024. Nah, kemudian prakhotbah atau epistel diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan 14 dengan perikop kewajiban terhadap sama sendiri. Khotbah hari ini adalah perikop Yerusalem akan jaya. Itulah perikopnya. Nah, sekarang mari kita lihat khotbah hari ini dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan maksud Tuhan. Segala kambing dan domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan pagi atau epistel, dalam epistel diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan 14, kewajiban terhadap sama sendiri.
Jadi dalam prakhotbah atau epistel, kita lihat di sini dalam Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Itulah prakhotbah. Dan ini adalah merupakan nasihat kepada kita yang disampaikan oleh Paulus. Nasihat kepada pembacanya. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, kita tetap masuk dalam pedoman selama bulan Desember, di mana topik kita selalu dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, sesungguhnya terang, ya, yang menerangi setiap orang akan sedang datang dalam dunia. Jadi sedang datang dalam dunia. Jadi terang yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Maka di sini dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata terang itu. Jadi karena dia sudah datang dan sedang datang, kita menyongsongnya dan mari kita memakainya, senjata terang untuk melawan kegelapan. Nah, kemudian dalam khotbah hari ini, ya, apa makna dan pesan moral dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan 7? Nah, makna dan pesan moral, ya. Ayat ini menggambarkan pesan tentang kebangkitan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Jadi kebangkitan dan kemuliaan kepada umatnya yang langsung diberikan oleh Tuhan. Maka tadi, bangkitlah, pakailah senjata terang. Nah, dalam konteks ini ada ajakan untuk bangkit dan, ya, mengimani terang, karena terang Tuhan telah datang dan akan mengubah keadaan jiwa dari bangsa yang gelap. Jadi ada di sini adalah pekerjaan daripada terang itu mengubah dan merubah dari bangsa yang gelap. Nah, dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan, ya, terungkap bahwa umat Allah akan menarik perhatian banyak bangsa-bangsa dan raja-raja karena cahaya sudah, ya, bergetar dan mereka terima. Jadi seperti kita lihat waktu kelahiran Tuhan Yesus, ada orang Majus dari timur
melihat bintangnya, melihat terang itu ada. Jadi mereka sangat kagum, datang bahkan membawa minyak wangi, kemenyan dan emas. Ya, mereka mempersembahkan emas. Nah, di sini pun dikatakan tadi bahwa ada membawa sesuatu dengan keagungan kepada yang datang itu. Nah, jadi dalam ayat 1-3 ini terungkap bahwa umat Allah akan menarik perhatian banyak bangsa-bangsa dan raja-raja karena cahaya dan sudah bangkit yang mereka terima. Jadi sudah datang. Nah, kemudian dikatakan dengan makna di sini dalam ayat 4-7 itu melanjutkan menggambarkan bahwa kesulitan yang ada di dalam bangsa-bangsa yang berbondong-bondong kepada Tuhan karena sudah melihat cahaya. Jadi ini adalah merupakan gambaran kemuliaan yang akan datang dan bangsa-bangsa yang berbondong-bondong kepada pilihan Tuhan. Jadi mereka sudah memilih bahwa yang datang ini adalah membawa terang. Nah, maka tadi dikatakan bangkitlah dalam Yesaya tadi dikatakan pasal 60 bangkitlah dan jadilah terang sebab terang keselamatan sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Nah, kemudian dalam ayat 4-7 dikatakan bahwa lihatlah apa yang terjadi di sekelilingmu, rakyat berhimpun untuk pulang kepadamu, anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu engkau heran dan wajahmu berseri-seri, engkau terharu dan berbesar hati atas bangsa-bangsa dibawa kepadamu, kekayaan dari seberang laut dibawa. Jadi termasuk emas, tadi unta juga, semua. Negerimu dikerumuni banyak unta mereka, datang dari Midian dan Epa dan Sheba, orang membawa emas dan kemenyan sambil memuji perbuatan Tuhan. Nah, jadi karena terang itu sudah datang, semua akan menyembah. Semua akan menyembah. Dan boleh dikatakan sebagai makna daripada ayat yang 4-7 ini adalah melanjutkan tema ini dengan menggambarkan bahwa kemuliaan yang akan datang dari bangsa-bangsa yang berbondong-bondong kepada pilihan Tuhan. Jadi banyak berbondong-bondong. Nah, kemudian pada usia 70 tahunan bagi kita yang sudah di umur 70 tahun ke atas itu adalah menerangkan bahwa kita dapat merencanakan dan memakai terang Kristus dalam kehidupan kita yang mungkin telah berpengalaman banyak hal. Jadi mungkin kita sudah banyak berpengalaman,
terutama bagi sudah lanjut usia, bahwa terang yang menerangi itu sudah lahir di kota Bethlehem, dan begitu semaraknya semua orang memuji dan memuliakan Dia. Dan kita masih tetap teringat apabila dinyanyikan pada waktu perayaan Natal, malam kudus, lampu dimatikan, dan hanya nyala lilin yang terang. Kita kembali ke alam yang mengibaratkan pada saat kelahiran Tuhan Yesus sebagai pembawa terang. Nah, kemudian apa makna daripada perikop ini? Nah, di sini ada semacam transformasi spiritual, ya. Transformasi spiritual dari kegelapan menjadi terang. Karena cahaya dan kebangkitan yang diterima. Nah, hari ini adalah hari Ibu, ya. Dan kita tahu bahwa Ibu Raden Ajeng Kartini merupakan penggagas kepada perempuan dengan mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Ini hari ini tanggal 22 Desember, ya, hari Ibu. Dan Raden Ajeng Ibu kita Kartini yang menggagas habis gelap terbitlah terang. Inilah boleh dikatakan merupakan gambaran membawa terang itu. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, waktu dia dalam kegelapan, begitu menerima Yesus, langsung mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Dan Raden Ajeng Kartini pun mengatakan, habis gelap terbitlah terang, itu dalam bidang pendidikan, artinya emansipasi daripada wanita. Namun filosofi yang kita tangkap bahwa terang membawa kehidupan yang lebih baik. Terang bisa membuat segalanya menjadi indah. Coba kalau kita berada dalam kegelapan, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada. Maka Tuhan Allah menciptakan terang yang pertama. Dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Kalau kita sudah mempunyai terang, ya, kita pun berjalan enak, kemana-mana dituntun. Coba pada waktu malam hari gelap gulita kita jalan, apakah tak bisa? Nah, harus pakai lampu atau senter. Tapi kalau kita siang terang, tidak perlu pakai cahaya lagi, kita bisa langsung berjalan, melihat semua. Dan tidak ada yang bisa tidak kelihatan, semua akan kelihatan. Nah, maka dengan adanya istilah daripada Raden Ajeng Kartini dan juga Paulus, habis gelap terbitlah terang. Marilah kita pakai senjata terang. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Allah sudah mengatakan, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan transformasi spiritual dari kegelapan menjadi terang, karena cahaya dalam kebangkitan yang diterima, habis gelap terbitlah terang. Waktu kita dalam kegelapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka Tuhan merencanakan dan menciptakan terang
dalam hari pertama penciptaan yang pertama, yaitu jadilah terang, maka terang ada dan dunia menjadi terang. Nah, kemudian pesan moral yang kedua, setelah dunia menjadi terang, nah, jadi kita lihat tadi makna daripada perikop ini, ya, transformasi spiritual dari kegelapan menjadi terang. Nah, ini pun sudah tercipta dalam Kejadian 1 ayat 3. Habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian setelah terang ada di dunia, dan ini diperjelas oleh Tuhan Yesus, ya, waktu dia berbicara dengan masyarakat banyak, waktu selesai memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, dan dia khotbah di bukit. Nah, kemudian setelah itu dia menyampaikan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, dikatakan begini, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Inilah, ya, jadi ada terang hidup, dan dalam 1 bulan ini kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang, dan senjata terang itu adalah Yesus. Jadi kalau kita sudah memperlengkapi senjata kita dengan Yesus, kemanapun kita akan enak, ya. Nah, kemudian di dalam pasal 60 ayat 1 dikatakan, ini himbauan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu dalam datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ini merupakan suatu ajakan, ya. Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi bangkit dan menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan terbit di atas kita kalau terang itu sudah masuk dalam diri kita. Nah, kemudian makna yang ketiga, ya, tadi setelah ada dunia terang dan Yesus mengatakan akulah terang, dari sini kita bangkit dan beriman karena kehadiran Tuhan yang membawa terang dan kemuliaan. Nah, jadi itulah makna yang bisa kita lihat dari perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini, ya? Sebagai orang yang percaya, jadi kita orang yang percaya, ya, dipanggil untuk bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Nah, jadi dengan adanya kegelapan dunia, karena kita sudah memakai perlengkapan senjata terang, maka itu akan diterangi dengan sendirinya, ya. Nah, kemudian pesan moral yang kedua, kemuliaan yang akan datang dari bangsa-bangsa yang berbondong-bondong melihat Tuhan sebagai terang hidup. Nah, jadi terang itu bukan hanya bangsa Israel, tapi dari luar juga berbondong-bondong akan datang. Nah, jadi ini bahkan seluruh isi dunia
dan juga kita lihat sekarang dengan gencarnya dalam YouTube dan juga pemberitaan firman Tuhan, dan orang semakin banyak mengekspresikan diri, mengekspresikan dalam YouTube. Karena itulah cara kita untuk menyebarkan firman Tuhan kepada teman-teman yang masih belum yakin benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Prakhotbah ya, di dalam Roma pasal 13 ayat 12 14. Nah, di sini adalah menyampaikan pesan penting mengenai hidup dalam kebenaran dan menjadikan diri atau menjauhkan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi mencoba menyampaikan pesan penting mengenai hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kata Paulus, dan menjauhkan ya, diri dari perlakuan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, mengingat kita meninggalkan kegelapan dan berpakaianlah terang, atau kenakanlah ya perlengkapan senjata terang, seperti disebut dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat makna perikop ini ya. Makna yang bisa kita lihat, hidup dalam terang dan menjauhkan diri dari kegelapan atau perbuatan buruk, belenggu-belenggu yang menutupi God spot kita, itu kita jauhkan. Nah, yang kedua adalah menunjukkan karakter Tuhan dalam diri kita. Apa itu karakter Tuhan? Karakter Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Karakter Tuhan adalah kasih. Maka dia mengatakan, kasihanilah sesamamu ya, seperti dirimu sendiri. Kasihanilah Tuhan Allahmu ya. Karena Allah itu adalah kasih, maka kita harus menunjukkan karakter Allah yang berbentuk kasih. Tentu dalam hal ini adalah perbuatan baik kepada semua orang, semua sahabat kita perlakukan dengan baik. Nah, kemudian makna yang ketiga ya adalah selalu berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Apa tuh nilai-nilai dalam Kristiani? Kita lihat fokus kepada ajaran Martin Luther dengan menyebutkan keselamatan itu adalah anugerah. Ini dari Martin Luther. Artinya anugerah itu adalah hadiah, cuma-cuma. Nah, dan keselamatan itu anugerah ya. Ini juga dikatakan dalam sola gratia, istilah daripada yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola gratia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, cuma-cuma. Bukan dengan perbuatan baik kita, atau kita memberikan bantuan kepada orang-orang banyak sehingga kita dicap menjadi berhak atas keselamatan, tidak. Atau bisa kita raih keselamatan itu, tidak. Keselamatan itu anugerah. Apapun perbuatan kita itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Dan kuncinya adalah datang kepada Tuhan, tidak akan lapar lagi. Percaya kepada Tuhan, tidak akan kehausan lagi. Nah, jadi itu anugerah itu diberikan cuma-cuma. Jadi hidup kekal dan sejati merupakan jaminan dari Tuhan untuk kita terima. Itulah dikatakan sola gratia. Nah, kemudian yang kedua, ajaran Kristen dikatakan sola
fide. Apa itu sola fide? Kita dibenarkan hanya karena iman percaya. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sehingga waktu menghadap di sorga pun, waktu kita dibangkitkan, ya, kita ditanya bukan agama, apa agamamu, apa sukumu, bukan. Yang ditanya, kau beriman tidak? Beriman kepada siapa? Beriman kepada roh jahat atau beriman kepada roh Allah? Nah, di sana nanti akan dianalisa. Beriman kepada roh Allah, duduklah di sebelah kanan sebagai domba. Ya. Kalau beriman kepada roh jahat, bukan kepada Allah, duduklah sebelah kiri, yaitu dijadikan kambing. Ya. Jadi jelas semua. Nah, jadi di sini dikatakan adalah yang beriman, ya. Yang beriman, yang dikatakan nilai-nilai Kristen. Nah, kemudian satu lagi nilai-nilai Kristen itu adalah sola scriptura. Artinya hanya Alkitabiah yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa dan Yesus sama dengan Allah. Itu diterangkan dalam Alkitab. Hanya bagi orang yang belum membaca, mungkin silakan dibaca kembali. Atau janganlah mengambil versi Alkitab lain yang tidak kita pakai. Orang lain menunjukkan, misalnya diambillah kitab, taruhlah Injil Barnabas. Nah, diambil, oh ini Barnabas bilang begini, di sini begini. Nah, itu tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Kita tidak pakai. Kecuali kalau kita juga pakai Injil Barnabas, baru nyambung. Tapi kalau ada yang menawarkan Injil lain di luar daripada Alkitab, tidak nyambung. Dan percuma kita perdebatkan, tidak usah berdebat. Tapi kalau diambil dari kitab suci ini, Alkitab, baru kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah dikatakan sola scriptura. Hanya Alkitab yang membenarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pakai Alkitab lain. Dan kepada teman-teman, tolong kalau mau berdebat, pakailah Alkitab Lembaga Indonesia yang sah. Dan dikatakan, wah itu sudah kopian, katanya palsu. Wah, kita jangan melihat kopiannya, tapi lihatlah isinya. Bagi kita yang penting isinya, bukan sampulnya. Itulah. Ya. Nah, kemudian apa? Pesan moral daripada perikop ini, ya, yang digabung daripada kedua prakhotbah dan juga khotbah hari ini, minggu ini, ya. Artinya bangkitlah, terangmu akan sudah datang, kemuliaan di atasmu, terang itu sudah menerangi kita. Pesan moralnya adalah hidup memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi kita hidup ada tujuan yang jelas. Apa? Ya. Saya selalu mengatakan tujuan akhir hidup kita adalah life after life. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini. Itulah tujuan hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita dikuasai oleh iblis, bisa saja mengatakan death after life. Kematianlah ujung segala-galanya. Sering dikatakan orang ini, kematian itu adalah segala-galanya. Bukan, bagi kita bukan. Kematian itu adalah jalan. Dan rest in peace. Kalau kematian itu merupakan akhir daripada hidup seseorang, itu kuasa daripada iblis. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, itu kuasanya iblis. Ya. Iblis berkuasa.
Tapi setelah itu 3 hari datang lagi kuasa Allah, dibangkitkan. Jadi kuasa iblis mematikan, kuasa Allah membangkitkan. Jadi mau berapa kali pun dimatikan oleh iblis, Allah tetap membangkitkan. Ya. Nah, jadi bagi orang dikuasai iblis, kalau iman kita tetap kuat, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, demikianlah khotbah minggu ini, kebangkitan kita menjalani hidup terang. Maka ada kata orang tua mengatakan, ya, dengan adanya terang dunia yang datang saat ini adalah merupakan penjabaran kedatangan daripada Tuhan Allah turun ke bumi. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Dan saat ini sudah datang. Nanti kita rayakan tanggal 25 Desember sebagai klimaks daripada terang itu dijabarkan kepada diri kita masing-masing. Pesan orang tua begini. Sebelum dia meninggal dikatakan, semua anak-anakku, dikatakan, hiduplah terang dan majulah terang dan teruslah terang. Wah, ini memang kata-kata ini ya, mengucapkannya enak, tapi dalam penjabarannya ini sulit. Artinya, mangolu di bagasan hati urun, mardalan di bagasan hati urun, tetap saleleng di hurut di bagasan hati urun. Ya, kalau kita lihat dalam buku NDHKBP nomor 23 ya, ayat yang ketiga dikatakan, sondang sian debata hati urun sian ginjang bain ture sodangi marohanami asa sonam laho manjalo hanguluan pina tupami o Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, terang dari Allah, cahaya dari langit. Maka terangilah roh dan jiwa kami untuk menjalankan hidup kami. Nah, terang sudah datang dan sedang datang dalam dunia. Mari kita songsong dia dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember sebagai puncak kehadiran terang itu dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9, kenakanlah perlengkapan senjata terang dalam topik bulan Desember dalam almanak kita. Dengan mengenakan senjata terang, berarti kita sudah bersama dengan Yesus untuk melawan kegelapan yang ada dalam dunia. Dan kegelapan itu bisa perlakuan yang tidak baik, yang tidak senonoh. Itulah dikatakan kegelapan. Termasuk kegelapan orang yang masih menyembah berhala, itu pun kegelapan. Atau menyembah di luar daripada Tuhan, atau menduakan Tuhan, itu pun adalah dalam kegelapan. Maka dengan terang yang datang, mari kita pakai senjata terang dalam hidup kita sehari-hari. Napas kita adalah terang Allah yang bekerja setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.